Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini saya akan menyampaikan untuk penelitian di bagian dari penelitian di S3 saja di IPB University. Saya akan menyampaikan mengenai remote sensing featuring Google Earth Engine. Oke, jadi perkenalkan nama saya Ade Rahmat Iskandar. Jadi yang akan kita pahami di sini ada beberapa tools yang harus kita siapkan untuk memahami remote sensing. Jadi sebenarnya dalam mempelajari remote sensing atau penginderaan jauh itu banyak sekali konsep yang harus kita pahami. Misalkan kita harus paham mengenai bagaimana menggunakan satelit, mungkin yang sekarang menggunakan drone gitu ya. Saya akan menjelaskan di sini secara general ya, secara umum. Ya, artinya beberapa materi konsep yang eksplisit itu bisa diasumsinya requisite tersebut sudah bisa dibaca oleh teman-teman untuk dasarnya ya. Oke, jadi saya akan lebih banyak mempraktekkan. Pertama adalah kita memerlukan software namanya Google Earth Flow. Nah, di sini pun saya nanti tidak akan mendemokan install itu tidak terlalu sulit ya, insya Allah. Jadi silakan di-install sendiri. Tinggal ketikkan saja download Google Earth Flow. Nah, itu nanti sifatnya dia akan nyimpan di desktop. Kemudian yang kedua, kita memerlukan software namanya Google Earth Engine. Nah, di sini eh, teman-teman harus register ya. Jadi menggunakan akun Gmail atau akun institusi, silakan sama saja. Misalnya tadi saya akan contohkan, saya register menggunakan akun Gmail, satu lagi menggunakan akun IPB University untuk penelitian saya. Kemudian ada data satelit ya. Satelit ini cukup banyak. Nanti ada menggunakan satelit Sentinel-2, saya menggunakan satelit Sentinel-1, menggunakan eh, Landsat 8, menggunakan MODIS itu ya. Nah, ini beberapa yang akan kita perlukan. Nah, oke, saya akan langsung eh, mendemokan untuk ini, untuk sebentar ya. Saya close dulu. Oke, kita akan langsung ke menggunakan Google Earth Pro. Nah, Google Earth Pro itu tampilannya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita tampilkan ini seperti bola dunia ya, Masya Allah ya. Kalau kita lihat dunia itu yang seperti besar ternyata sangat kecil ya, bagian dari planet-planet yang lain. Nah, salah satunya di Google Earth Pro ini kita bisa melakukan mapping. Jadi nanti keperluannya di penelitian saya ini adalah saya akan membuat mapping beberapa yang menjadi map dari penelitian saya. Salah satunya adalah urban forest. Jadi saya buat misalkan map untuk hutan kota yang ada di Jakarta dan Bogor yang insya Allah sedang saya teliti. Nah, sesudah saya buat mapping, nanti keperluannya kita akan melakukan coding menggunakan JavaScript, yaitu menggunakan Google Earth Engine. Di sana kita menggunakan satelit. Baru hasilnya nanti kita bisa mendapatkan katakanlah data tersebut nanti bisa diolah menggunakan software tambahan yang lain, misalkan seperti QGIS atau yang lainnya. Kita sih akan kasih contoh buat teman-teman. Misalkan di sini saya akan mencari kota, katakanlah ini mana ya? Ini aja mungkin kita coba cari kota namanya Aceh gitu ya. Misalkan di sini ada Aceh Temiang, ada Aceh Sungkil. Nah, saya pun belum tahu detailnya, tapi kalau kita coba cari ya Aceh Tamang ya, Aceh Tamang itu di mana itu? Kita klik aja button search. Kasih Google Earth Pro ini dia akan melakukan zoom langsung ke daerah spesifik tersebut. Nah, ini adalah daerah yang Aceh Tamang Regency. Nah, kita bisa zoom lagi. Nah,
Ini data-data yang nanti akan kita perlukan untuk dilakukan modifikasi ya. Nah, misalkan saya akan coba lagi, saya akan ngasih contoh aja di sini. Saya akan mencari mungkin katakanlah setu babakan ya. Makanya cari ada setu babakan. Ini ada di Srengseng Sawah ya. Ada di Srengseng Sawah itu di Jakarta Selatan. Saya coba cari. Nah, saya akan mencontohkan di sini. Di setu babakan ini saya akan coba capture. Kemudian nanti di sini kita akan membuat poligon. Jadi saya akan mencontohkan. Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, satu babakan nih. Ini cukup terlihat detail menggunakan Google Earth Pro ya. Kalau kita menggunakan map biasa mungkin akan lebih ini, karena dia jangkauannya udah lebih dekat ya. Misalkan nanti kita lihat menggunakan Sentinel-8 itu bisa menggunakan jarak 30 meter gitu ya, dari zoom satelit. Nah, jadi si band-bandnya itu ada yang presisi dari 30 meter. Tetapi menggunakan Sentinel-2, presisinya bisa lebih akurat lagi, lebih dekat lagi, yaitu jangkauannya bisa mencapai 10 meter ya. Nah, saya akan kasih contoh di sini. Ini kan kita udah dapat ya di sini. Selanjutnya apa yang bisa kita buat di sini? Kayak misalkan tadi di sini kita punya ada satu babakan. Misalkan kita di sini akan membuat yang namanya, ya mungkin kita namai dulu ya. Kita buat dulu. Di sini ada folder ya teman-teman, ada My Place. Kemudian biasanya untuk penelitian saya simpan di My Place nggak apa-apa ya. Ini ada beberapa proyek yang sudah saya buat, misalkan di perubahan hutan kota Srengseng Jakarta. Ini saya sudah buat. Ini adalah kalau saya zoom, ini adalah map yang sudah saya buat dan petakannya. Jadi ini adalah hutan kota yang ada di Jakarta. Kemudian saya sudah buat poligonnya. Poligonnya ini artinya untuk membatasi bahwa ini adalah batas dari hutan kota Srengseng tersebut. Kemudian saya pun buat ada yang namanya Bandari Urban Forest Srengseng. Jadi Bandari ini untuk ini. Bandari ini saya sengaja buatkan karena kalau misalkan saya batasi untuk poligon yang khusus si map hutan kotanya, ini diperlukan nanti katakanlah untuk penelitian. Kita akan menghitung vegetasi indeks atau tingkat hijaunya. Misalkan hutan kota ini kan idealnya kalau kita punya hutan kota kan inginnya dia bisa menjaga oksigen yang lebih bagus untuk kota tersebut ya. Nah, kemudian makanya semakin hijau lingkungan sekitarnya semakin sehat. Ya kalau misalkan di hutan-hutan memang hutan itu tempatnya tumbuh-tumbuhan tidak masalah. Tapi ini kan masalahnya ke di perkotaan. Makanya riset mengenai urban forest atau hutan kota ini sangat penting sekali buat kehidupan yang lebih baik buat para urban ya, para warga kota. Nah, kalau saya buat banderi yang ini nih, yang biru di luar, ini misalkan saya ambil contoh nanti, ini kan ada rumah-rumah nih. Kalau saya zoom ini ada rumah-rumah ya. Ini untuk menghitung tingkat NDBI. NDBI itu suhu panas di rumah tersebut. Katakanlah yang terdekat dengan adanya si urban forest ini berpengaruh enggak gitu ya. Misalkan oh di sini menjadi lebih teduh, di sini semakin lebih banyak hujan gitu ya, karena ininya jauh itu. Berbeda katakanlah dengan daerah-daerah yang jauh dari hutannya, misalkan gitu ya. Nah itu salah satu contohnya ya. Kita balik lagi ke sini ya, misalkan tadi saya akan contohkan mungkin saya bikin folder baru saja ya. Di sini di My Place bisa diklik kanan, kemudian mungkin saya bikin folder dulu ya, folder katakanlah namakan tadi setu babakan. Setu babakan ini ada setu seperti waduk yang ada di Jakarta Selatan, itu mungkin seperti Sungai Resapan. Nah itu jadi artinya selain dipakai tempat wisata, sebenarnya bisa untuk resapan ya ketika kemarau. Jadi ketika di musim hujan dia punya ini lagi, punya cadangan air itu ya. Ini saya sudah buat teman-teman ya. Di sini ada setu babakan.
Oke, dari satu babakan ini ya. Oke, dari folder ini kita akan membuat pertama poligonnya. Nah, tadi pertama kita cari lagi ya. Tadi kan kalau contoh hutan itu eh, contoh yang saya tunjukkan buat teman-teman bahwa saya sudah membuat beberapa map eh, beberapa hutan kota yang saya teliti, termasuk poligon dan boundary-nya. Nah, kita back lagi ke ini. Jadi kalau kita menggunakan Google Outlet sangat cepat. Misalkan kita dari sini nih, kalau saya ingin ke Madinah, klik langsung Madinah, klik langsung ke Mekah, klik ke Mekah gitu ya. Nah, di sini saya back lagi ini mapnya ini, teman-teman ya, satu babakan seperti ini. Nah, makanya ketika kita sudah dapat nih di satu babakan ini, kita akan buat sekarang poligonnya. Klik kanan di satu babakan, and poligon ya. Nah, di poligon ini katakanlah kita sebut saja eh, poligon satu babakan namanya ya. Kemudian misurnya kita ubah di sini parameternya menjadi meter gitu ya, kemudian areanya dalam hektar itu, berapa hektar luasnya gitu ya. Style mungkin saya coba garis bawahi dengan biru ya, kemudian si width-nya saya ubah jadi 2 biar agak lebih besar. Nah kalau fix and outline nanti ketika diklik itu ada fill-nya, tapi kalau misalkan kita hilangkan ya berarti jadi kosong. Sementara biarkan dulu, saya akan kasih contoh buat teman-teman. Misalnya klik di sini, klik gitu ya, klik ya, ya. Ini ada putihnya ya. Nah, ini kita kasih poligon batas-batas dari satu babakan tersebut mapnya. Kemudian terus kita buat poligon. Kalau ada salah, teman-teman bisa diklik kanan. Misalkan saya ini salah nih, saya sampai ujung ya, bisa klik kanan. Jadi dia back lagi ya. Nah, ini biar nggak ketutupan tuh kan jadi nggak jelas dia. Nah, kita ubah ininya nih di bagian area. Silakan diklik outline. Outline aja. Jadi dia transparansi ya. Kita lanjutkan lagi bikin outline-nya. Sorry, bikin poligonnya. Terus jadi ini kita buat poligon untuk batas dari map yang akan kita buat. Oke, ya, misalkan ini ya, ini ada batas yang saya tentukan sudah terlalu dekat ya, nggak apa-apa. Kemudian diklik button OK. Nah, ini pertama adalah buat poligon. Nah, dari poligon ini sebenarnya sih saya saranin kalau kita tadi melakukan penelitian mengukur NDPI-nya untuk vegetasinya. Mungkin kalau di sini, kalau di hutan, kalau di setu biasanya kita nanti yang diukur itu apa? Kadar air. Bisa menggunakan satelit modis atau yang lain. Nah, misalkan kita cukup buat ini dulu. Nah, sebenarnya kalau mau teman-teman dari sini kita bisa di zoom, nanti bisa buat untuk pet jalannya. Ini kan ada jalan nih, kita bikin jalannya. Oh, satu babakan itu bisa masuk dari mana sih? Oh, ternyata dia bisa masuk dari kampus namanya ISTN, katakanlah. Dia bisa masuk dari daerah apa nih? Daerah tembusan yang arah ke Depok nih. Nah, oke, misalkan ini sudah kita buat. Misalkan dalam contoh satu saja, saya akan kasih contohkan saja satu. Kemudian di sini kita simpan filenya. Jadi klik kanan lagi di poligon satu babakan, kemudian save flash as. Nah, misalkan saya di sini simpan di file, mungkin file ini aja lah, file bukan data riset ini data ini aja lah, data latih aja lah. Data latih Google Engine for public. Public itu maksudnya ya saya sering buat teman-teman itu ya. Ini namanya poligon satu babakan. Filenya bisa dua, bisa KML, bisa KMJ. Kita pilih KML. Nah, kalau kita udah punya ini, maka selanjutnya map ini yang akan kita buat untuk codingan menggunakan Google
Google Earth Engine ya. Jadi misalkan nih saya sudah buka, ini adalah Google Earth Engine. Jadi teman-teman ini asumsinya silakan tadi ya daftar. Insya Allah tidak terlalu rumit, makanya tadi tutorialnya saya skip saja untuk instalasi Google Earth Pro, Google Earth Engine. Teman-teman tentu punya Google Earth Engine ya, punya akun Gmail ya. Ini saya kasih contoh beberapa script yang sudah saya codingkan. Ini beberapa aset. Aset itu artinya map-map tadi yang sudah saya konversi jadi file SHP dulu. Nah, berarti sebelum ke sini kita harus paham dulu teman-teman bagaimana cara merubah file KML diubah ke SHP supaya dia bisa disimpan sebagai file SHP supaya nanti bisa di asetnya kita bisa ambil supaya yang ngezoom di codingannya itu adalah sesuai dengan presisi map yang kita buat. Jadi kalau misalkan kita tidak buat, datanya nanti akan terlalu besar. Misalkan di contoh salah satu codingan yang saya tunjukkan buat teman-teman. Misalkan saya bikin untuk map NDBI Urban Forest Mangrove ini tahun untuk time series tahun 2020-2021. Nah, kalau teman-teman bisa dilihat di sini, ini kan saya ambil data. Ini rata-rata yang saya ambil, katakanlah sebenarnya kita batasi, misalkan contoh di sini adalah 700 juta atau 600 juta, atau silakan. Kita akan mengambil sekali download itu sebanyak 600 juta pixel itu. Jadi kalau ketika di running nanti dia akan disimpan di jalannya kan di cloud ya. Nanti di cloudnya servernya Google, kemudian nanti kita tinggal simpan ke drive kita ya, Google Drive kita. Nah, itu makanya harus kita batasi dan nanti soal penelitiannya menjadi lebih presisi gitu ya. Nah, ini yang akan kita buatkan. Misalkan saya akan mendemokan dulu, bukan mendemokan, bagaimana caranya kita supaya paham tadi dari file, kan ekstensinya yang didapat itu adalah file file SHP. Nah, kita kan akan ubah nih. Nih tadi file yang disimpan ini teman-teman. Ini ada data riset saya. Di sini ada data for public, data latih Google Earth Engine. Nah, ini kan KML ya. KML itu artinya file ekstensi yang ada proyeknya di Google Earth Pro. Nah, sedangkan di Google Earth Engine dia bisa membaca kalau file-file itu sudah dipecah menjadi SHP. Jadi nanti kalau sudah dikonversi ada ekstensi file, ada .shp, ada .prj, ada .cpg, ada 5 yang kita perlukan ya. Nah, hanya sekarang kita akan buka dulu di sini namanya, kita perlu software namanya bisa Artis, bisa QGIS. Saya menggunakan QGIS. Jadi kita memerlukan kesempatan ini untuk mengkonversi file dari KML ke dalam SHP tadi, supaya nanti datanya bisa kita masukkan ke dalam aset. Jadi di pertemuan ini kita memahami intro awal modal poligon, kemudian si file KML kita ubah menjadi SHP. Di SHP kita akan masukkan ke dalam script cat di dalam aset, nanti baru kita bisa menggunakan Google Earth Engine. Nah, di sana kita berperan nanti menggunakan satelit ya. Kita akan mengambil data menggunakan satelit. Oke, di sini kita pilih project template-nya kosong, kita pilih ini KML, import KML. Di sini udah ada ya, ini ada submenu, ada import KML or KMZ, ada export KMZ, ada. Kalau si data ini belum ada, gimana caranya? Kalau belum ada, berarti teman-teman ini harus tampilkan dulu di plugin, manage install plugin. Kalau belum ada ya, kemudian di sini ketikkan aja tadi, misalkan KML ya teman-teman ya. Nah, nanti tinggal klik button install-nya. Maka nanti si file tersebut akan menginstall dan otomatis si submenu tersebut akan ditampilkan ya. Ini untuk teman-teman yang belum ada ya. Jadi nanti jangan khawatir. Nah, memang kalau kita ngoding menggunakan Google Earth Pro, menggunakan Google Earth Engine, menggunakan satelit, ya prerequisite yang lainnya kita memerlukan koneksi internet yang
uh, cepat ya. Kenapa? Karena memang apalagi ketika nanti kita katakanlah mengunduh file sampai ya paling tidak tadi dari 500 juta lah, 500 juta pixel sampai 1 miliar. Jadi kalau katakanlah saya akan mendownload untuk tempat penelitian saya data NDPI dan NDBI itu kalau misalkan datanya ada 6 bisa dihitung sendiri teman-teman ya, 6 kali 600 ya kurang lebih 3,6 miliar pixel yang diambil ya, meskipun running di GPU ya tetap aja kalau kita konflik ini harus sangat cepat ya. Mungkin kalau dari laptop saya saranin ya sebenarnya i3 masih oke ya teman-teman ya. Saya masih menggunakan i3 alhamdulillah. Tapi memang RAM-nya kalau bisa di atas ya di atas 10 ke atas ya. Saya masih pakai 20 giga ya. Nah oke dari sini ini kita balik ke ini kan udah ada. Saya pilih KML ya. Nah, di sini kita akan import KML or KMZ. Nah, diklik button foldernya. Kemudian tadi kita cari filenya disimpan di mana. Dan tadi simpan di folder E. Kemudian di sini di data riset saya ya, tadi saya simpan. Nah, di sini ada poligon satu babakan. Kemudian yang lainnya biarkan aja. Nanti kita akan kita run dulu sini. Nah, kan di sini ini udah tampil ya teman-teman. Ini poligon yang ada satu babakan tadi ya. Ini satu babakan tadi sudah kita buat. Nah, kemudian kita close saja. Nah, dari sini kita tinggal ini kalau mau ganti silakan. Sekarang si warnanya mau ganti jadi apa gitu ya. Nah, ini ke arah apa misalkan. Misalkan itu haruskan mau apa gitu ya silakan. Kemudian ini di klik kanan teman-teman, klik kanan, kemudian export. Kemudian save picture as. Nah, ini kita akan simpan di sini. Sekarang kita akan simpan tadi di mungkin saya simpan di folder yang sama ya. Katakanlah ini konversi apa tadi poligon satu babakan. Oke, nah, kita simpan di sini. Kemudian krisnya ini adalah kita menggunakan APSG 4 WGS 84 ya. Kemudian yang lainnya biarkan default. Kemudian button OK. Nah, kan di sini ada tampil ya. Nah, berarti yang pertama kita tadi temukan ini adalah tampilan ketika pertama kali kita menampilkan data awal. Tapi yang diperlukan ini kan yang diperlukan yang ini nih, supaya yang SHP. Ini boleh dihapus teman-teman. Dihapus silakan. Berarti tinggal di remove saja. Nah, ini yang kita perlukan nanti. Ini tadi udah berhasil ya pesannya. Kita tinggal klik aja. Kita tinggal klik. Nah, maka di sini di foldernya langsung tampil ya. Ini di data latih for Google for public ya. Mungkin baiknya kita simpan dalam bentuk folder ya. Saya bikin folder. Katakanlah foldernya katakanlah SHP itu ya. SHP Polygon satu babakan. Ya, kita masukin aja semua file yang ada di sini tadi. Ya, oke. Oke, sorry, lagi kebuka ya. Oke, Aisyah. Oke, ini silakan kalau mau disimpan teman-teman ya untuk proyeknya. Misalkan tadi saya simpan di file folder kedai saya dulu aja deh, nggak masalah. Misalkan tadi pro konversi katakanlah satu babakan. Oke, semuanya paling sudah kita pindahkan ya. Jadi kalau di sini teman lihat ya,
ada konversi poligon satu babakan .cpg yang kita perlukan nih, kemudian PRJ, kemudian SHX, kemudian SHP, dan DBF ini yang kita perlukan. Nah, jadi ini bisa disimpan sebenarnya dalam bentuk RAR, atau misalkan tetap file ini silakan, ada masalah. Kemudian nanti kita dimasukkan ke aset, kita masukkan satu-satu ya. Nah, ini yang kita perlukan tadi ya. Nah, berarti tahap kedua, kita konversi file KML ke dalam SHP udah aman. Nah, selanjutnya kita bisa ngoding menggunakan Google Earth Engine. Nah, di dalam Google Engine, misalkan nanti kita ingin mengetahui ini ya, teman-teman ingin mengetahui tingkat tingkat vegetasinya. Biasanya kalau di setu-setu di kota kan itu sangat berpengaruh ya. Jadi setidaknya ya lingkungannya berarti di sekitarnya jadi hijau. Mungkin nanti ke depannya saya buat harusnya bonderi ya. Tapi misalkan di sini karena waduknya memang tidak terlalu besar satu babakan ini, jadi kita akan lihat seperti ada mungkin vegetasi si pohon-pohon kecil yang ada di sana. Kita akan coba ukur itu ya. Kemudian kalau kita mau ikut NDBI-nya, ya berarti kita akan nanti saya contohkan membuat bondirinya di sekitar sana. Jadi kalau misalkan di sekitar situ babakan, apakah pemikamannya menjadi semakin suhunya semakin sedikit apakah panas atau bagaimana? Kalau laut idealnya akan jadi panas ya. Nah kalau misalkan setu, misalkan danau-danau itu apakah akan menyebabkan dia panas atau membuat menjadi teduh. Nah kita akan coba buat ya. Oke, misalkan saya akan ngambil skrip yang sudah saya siapkan biar tidak terlalu lama ya ke teman-teman di demokannya. Oke, ini adalah skrip yang sudah saya siapkan. Pertama kita akan membuat file, katakanlah di sini. Saya akan membuat file dulu. Mungkin di sini saya perlu buat folder ya, sepertinya ya, buat repository baru. Atau misalkan saya simpan di project yang saya kerja saja, nggak apa-apa. Ini untuk latihan. Oke, saya bikin ini teman-teman bisa pilih ya, bisa repository baru. Berarti nanti punya repository. Misalkan nih, di user ada Akatel DKI 1. Misalkan saya bikin project lagi untuk yang lain. Tadi misalkan untuk khusus apa tuh namanya setu ya, atau misalkan apa setu itu ini ya teman-teman ya, seperti bendungan ya, bendungan Jatiluhur, bendungan Jati Gede, banyak dan aja. Folder, nama folder yang kita simpan, kemudian file. Nah, asumsinya saya bikin file dulu saja. Nah, ini kalau lebih dari satu, ketika diklik akan ada folder yang lain. Silakan dipilih untuk root folder yang digunakan. Ya, saya linkkan berarti contohnya misalkan nih map, saya sengaja dibedakan aja. Yang ini mapnya peta ya. Bisa tulisnya nih mape aja, mape satu babakan. Ini contoh aja. Oke. Nah, di sini dia akan running di GPU. Nah, oke. Pertama, saya akan ngopi dulu skrip yang ada. Copy dulu skrip yang ada. Kemudian saya copy ke workspace di sini ya. Nah, sesudah di copy, nah di sini sebenarnya ada beberapa button tampilan inspektor, ada konsol. Ini nanti untuk mendownload kalau kita di areanya kan kita ambil pixelnya itu. Konsol ini untuk melakukan script, misalnya ada script error, karena sifatnya JavaScript ya, dia nanti akan tampil di sini. Jadi sebenarnya nih buat teman-teman yang pernah belajar bahasa Pascal, di awal itu sangat mudah karena dia mirip-mirip lah dengan Pascal. Pascal itu ya terstruktur, kita deklarasikan dulu di atas gitu ya. Ketika variabelnya beda, cek lagi ke atas gitu ya. Sesuaikan variabel dengan yang ada di body program gitu ya. Kemudian task ini kalau kita akan mendownload atau ini file ya. Asumsinya nih kita akan membuat di sini. Nah, tetapi tadi kan yang kita perlukan, kita ingin menampilkan aset si satu babakan tuh. Kalau kita cari di sini di Sentinel harus di zoom detail itu ya. Tetapi kan luas. Tapi kalau kita sudah buat ke polygon, artinya kan si data tersebut sudah kita buat map yang presisi lah. Kan di sini kita klik sini, ini ada script untuk codingan kita. Doc ini berisi beberapa algoritma yang
Sudah disiapkan oleh si Google Ads Engine. Kemudian aset ini file aset yang kita ingin tambahkan. Kita tambahkan aset, klik new. Nah, filenya tadi yang akan upload tipenya adalah shape file. Jadi kita akan simpan di sini. Akan saya simpan di oke, tetap aja lah di sini ya. Misalkan nama filenya katakanlah SHP, saya sengaja buat di depan, satu babakan gitu ya. Kemudian saya tambahkan tadi yang ada di foldernya kan, yang ada di foldernya. Ya, tadi saya simpan di E. Nah, saya tambahkan pertama adalah file DBF. Ya. Nah, ini berarti dia tambahkan ya, the file list should have one file with the following extension. Jadi perlunya SHP atau zip. Nah, oke. Kita tambahkan lagi SHP. Oke, kita tambahkan lagi CPG. Kita tambahkan lagi SHX. Oke, DBF udah, SHP udah. Tambahkan lagi PRC. Di yang QMD, Bapak kita tidak perlu masukkan. Oke, ini namanya. Nah, kemudian kita upload. Nah, di tas ini berarti ini proses untuk updating ya. Dia akan running di GPU ya. Berarti ini tergantung kecepatan dari device kita. Kalau runningnya di GPU ya koneksi internet. Kita tunggu sebentar. Ini lihat nih ada benernya masih running. Bener. Oke, ini masih running ya. Seberapa lama kita menyimpan filenya, Pak? Nah, tergantung nanti. Kalau semakin besar kita menyimpan map polygon, pasti akan semakin lama itu ya. Ini karena data yang kecil ya, ini udah ya. Nah, ini udah ada berarti ya, teman-teman ya itu. Nah, projectnya sudah ada di sini. Ditulisin bahwa tadi waktunya hanya 31 second tanggal hari ini tanggal 28 Mei 2023 ya. Nah, kemudian kita sekarang cek di aset ini, di refresh saja, di refresh. Nah, maka di sini sudah tampil ya, SHP satu babakan. Oke ya. Oke, kita kembali lagi ke ini, ke map satu babakan. Nah, di sini kita akan coba cari di sini ya. Ini mapnya. Kita bisa geserkan. Kalau mau perbesar diklik yang ini, teman-teman. Ini adalah Indonesia itu ya. Nah, di Indonesia ini, nah kita misalkan situ babakan itu ini karena lokasinya kita harus bikin dulu boundary dulu. Boundary itu supaya nanti batasannya ketika di zoom pertama kali atau misalkan yang kita akan analisis itu batasannya di satelit mengarah ke sana gitu. Itu akan lebih mudah. Kalau kita tidak zoom ya seluruh dunia itu kan luas gitu ya. Misalkan saya akan coba buatkan di sini yang katakanlah ini di Jakarta Selatan. Saya bikin boundary dulu teman-teman. Caranya diklik di sini, draw rectangle atau bisa polygon, silakan. Misalkan saya akan batasi dari ini nih. Nah, misalkan gitu ya. Maka ketika ini dibuat, otomatis di sini akan ada import, span, geometri itu ya, polygon ya. Nah, selanjutnya, nah kita kan akan menampilkan tadi yang sudah kita buat. Maka di sini kita akan tambahkan tadi ke aset. Nah, berarti klik kanan tadi di SHP babakan. Ini pilih yang import into script. Nah, ini berarti script dari satu babakan. Karena kita namakan filenya sesuai dengan nama ini, silakan bebas sebenarnya. Saya buat SHP satu babakan gitu ya. Berarti ini sebagai variabel yang akan kita buat.
Nah, selanjutnya kita di sini akan membuat menggunakan satelit ya. Satelit itu ada yang akan kita gunakan adalah Sentinel ya. Saya akan menggunakan Sentinel-2. Sentinel-2 berarti saya coba klik ya. Sentinel-2 ini eh, kita menggunakan Sentinel-2 multispektral untuk level 2A ya. Jadi di sini, jadi kalau running, ini teman-teman tinggal diklik aja nih di collection sheet-nya, diklik, ya, klik. Nah, diklik, sudah diklik, di copy. Berarti ini adalah link dari si apa map satelit yang akan kita gunakan menggunakan satelit Sentinel-2. Nah, dan kita copy paste di sini ya. Nah, ini berarti nama solusinya adalah Copernicus S2SR. S2SR ini untuk apa? Untuk ya, file yang nanti ada yang raw material, ada yang datanya sudah reflektan ya, teman-teman ya. Nah, misalkan saya akan ambil data, katakanlah dari bulan 1 Oktober 2018 sampai 1 Desember 2019. Misalkan akan bikin time series. Jadi tahun 2018 sampai 2019 di capture menggunakan satelit di situ bapakan ini. Kemudian tahun berikutnya katakanlah dari 1 Februari 2019 sampai meningkat jadi 1 Desember 2020 gitu ya. Misalkan 3 tahun akan dianalisis di satu babakan ini. Ini tiap tahun ini satu babakan ini ada peningkatan enggak hijaunya gitu. Hijaunya tetap enggak gitu. Atau misalkan artinya si tumbuh-tumbuhannya tetap hidup, lingkungan sekitarnya tetap bagus gitu ya. Atau berikutnya vegetasinya jadi rendah. Kalau vegetasinya jadi rendah artinya satu babakannya ini berarti perlu dianalisis nih. Jangan-jangan berarti airnya nggak bagus, airnya kering gitu ya, sehingga tanaman di sekitarnya di kota tersebut mati gitu. Nah itu bisa lakukan kita analisis. Cloud Pixel ini kita untuk ini tinta untuk apa? Memitigasi ya supaya si awannya nanti yang sampai 90% dihilangkan ya. Nah, di sini ada median, artinya akan kita pilihkan kan rata-rata, karena kan ini hampir 1 tahun ya. Jadi artinya kalau pixel yang diambil itu sangat banyak, maka kita akan ambil nilai tengahnya. Nah, teman-teman kalau di dalam data mining kan ada konsep, di dalam machine learning itu ada konsep namanya, kalau di data pre-processing, kalau datanya enggak lengkap misalkan. Kalau datanya numerik, itu kan kalau data yang kosong-kosong kita bisa isi dengan min. Kita hitung min-nya gitu ya. Kalau yang data kategorikal, kalau ada yang data kosong kita isi dengan median. Nah, sama dengan konsep ini. Kita akan dicari titik mediannya. Nah, clip ini kan awalnya boundary ya. Nah, kita sesuaikan dengan variabel yang sudah kita ganti. Ini adalah variabel dari si map poligon yang sudah kita buat di Google Earth Pro. Kemudian kita konversi dari file KML ke dalam SHP, tadi menggunakan QG salah satunya. Kemudian ketika filenya sudah ada, kita masukkan di aset. Nah, ini adalah sebenarnya dia isinya si aset berisi tadi exe filenya ada .shp, .dbf, .prj, tadi ada 5 ya. Nah, apalagi SAX ya dan CPG ya. Nah, ini tinggal copy saja, kemudian kita pindahkan sini. Jadi boundary-nya kita ingin capture yang khusus di satu babakan tadi. Nah, ini adalah perintah untuk tadi menghilangkan si fungsi untuk menghilangkan si awan tadi ya. Jadi ada beberapa perintah teman-teman. Misalkan ini menggunakan Sentinel, itu perintahnya adalah QA60. Jadi Sentinel itu seperti itu ya. Kalau misalkan kita lihat, coba kita lihat. Ini banyak ada Sentinel-5, kemudian ini Sentinel-2 yang multi spektral instrumen, ada multi spektral level 2 saja. Kalau saya klik yang ini adalah yang Copernicus yang tadi kita pilih S2SR. Nah, kalau kita lihat di band-nya, nah di band-nya ini kan ada yang band 1 ini aerosol, ini sampai 60 meter. Jadi sebenarnya satelit itu akan membawa band itu nanti ada kadar, misalkan kita untuk bandnya true color atau sesuai mata kita itu menggunakan RGB, itu di Sentinel-2 itu adalah band 4, band 3, band 2 itu ya.
Nah, ini. Kemudian di sini ada band 2, ini kan RGB nih, band 3. Nah, di RGB ini red, green, blue ya. Ini band 4, band 3, band 2. Dia jaraknya 10 meter. Jadi Sentinel 2 otomatis akan jauh lebih jelas dibandingkan dengan Landsat 8. Karena Landsat 8 tadi di eh, jaraknya 30 ke atas. Jadi kalau begitu misalkan apakah satelitnya itu hanya Sentinel 2 aja yang ter canggih gitu ya. Tidak seperti itu teman-teman. Nanti tergantung dari penggunaan kita akan mengcapture objek apa yang akan kita perlukan. Misalkan nanti kita memerlukan ada capturean untuk yang suhu panas itu. Maka tentu tidak kita menggunakan RGB, tidak menggunakan band 432. Artinya kita memerlukan band yang punya near infrared yang memang di luar jangkauan mata kita ya. Kalau kita kenal di gerhana matahari itu kan kenapa kita harus pakai pelindung mata gitu? Karena mata kita nggak bakal ini gitu ya, silau nanti harus pakai kacamata hitam atau yang lain. Nah, kita lihat di sini ini adalah band-bandnya ya, dan kayak tadi ya. Kemudian tadi ada QA60 tadi untuk cloud mask. Cloud mask tadi ya untuk apa, menghilangkan si maskingnya ya. Kalau di pixel percentage tadi ya, ini adalah untuk menghilangkan tadi si awan yang banyak ya. Oke, kita back lagi. Jadi tadi ya ada QA60 ya. Ini bandnya dari cloud bitnya 1 sampai 10 dan bitmixnya dari 1 sampai 11 ya. Nah, ini adalah perintahnya. Nah, sebenarnya ini ada rumusnya ya, teman-teman ya. Jadi misalkan kita sekarang buat variabel dulu, ada yang namanya RGB true, katakanlah kita isi dengan S2A select. S2A select itu adalah tadi dari nama variabel yang akan kita deklarasikan ya. Saya besarkan dulu biar lebih jelas. Oke, kita akan ambil, jadi kita membuat variabel baru namanya RGB true. Nah, kemudian dia akan mengambil si satelit tadi, si Sentinel-2A tadi, mengambil data RGB. Tadi berarti adalah B4, B3, B2. Berarti untuk red, green, dan blue. Ini menggunakan Sentinel-2. Nah, selanjutnya kita buat variabel namanya red. Nah, ini adalah S2A select. Kita membuat RGB param. Nah, ini kita akan mendeklarasikan karena minimumnya dari 0 sampai katakanlah 3000 pikselnya. Tadi kan minimum jaraknya sampai 30.000. Tapi kalau sampai terlalu besar, ya bisa jadi dananya akan banyak dan mungkin akan lebih apa? Lebih terpencar ya. Maka kita spesifikasikan lebih kecil ya. Nah, kemudian add layer-nya nanti yang akan ditampilkan di petanya, kita akan menampilkan RGB true yang tertangkap oleh si satelit Sentinel-2. Kemudian RGB param tadi untuk jarak, nah, misalkan ini Sentinel RGB 432, kita naikkan nih. RGB 432 untuk satu babakan gitu ya. Untuk satu babakan, misalkan gitu. Nah, kemudian kita buat variabel, kita akan mendeklarasikan namanya NDPI, teman-teman. NDPI itu ada rumusnya. NDPI itu adalah rumusnya itu adalah near subtract itu dikurangi ya, dikurangi red. Jadi berarti di sini kita sekarang memerlukan ada suatu satelit yang memerlukan bandnya yang bisa mendekati infrared, yaitu near infrared. Artinya memang bukan lagi jangkauannya true color tadi atau band 432. Tapi di sini kita perlukan, makanya ada B8 ya. Nah, maka di sini kita perlukan near ini berarti kita deklarasikan S2A select B8. Ya, jadi di band 8 ini bisa untuk near infrared, near dot subtract dikurangi red. Nah, red itu apa? Red itu tadi S2A select B3. Ini kan red ya. Kemudian oke, subtract red, kemudian divide, dibagi near, ditambah red. Nah, kita namakan katakanlah NDPI S2A. Jadi ini adalah rumus untuk mendapatkan NDPI. Nah, selain itu, misalkan kita buat nih variabel NDPI param, min-nya dari min 1, max-nya dari 1,
palet, blue, white, green. Nah, kalau datanya repletan, biasanya ranknya itu hanya dari 0 sekian sampai 1 gitu. Jadi teman-teman ada pembahasan data, ada pembahasan konsep sebenarnya ada yang disebut dengan raw data, ada yang reflektan. Kalau yang raw data itu artinya memang datanya mentah. Jadi kalau misalnya kita awan nilainya berapa puluh ribu gitu ya. Kalau vegetasi mungkin berapa ribuan karena bisa menangkap. Jadi kalau air berapa karena menyerap gitu ya. Tapi kalau udah direflektan itu sudah nilainya mendekati ke angka 1 saja, mendekati 0, bla 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 sekian gitu ya. Kemudian di sini yang akan tampilkan adalah berarti NDPI. NDPI itu tadi apa? Dari rumus yang kita hitung tadi. Nih, yang near dikurangi red dibagi near ditambah red gitu ya. Itu rumusnya ya. Jadi kita tampilkan di sini tadi ya, kalau misalkan yang NDPI katakanlah dari mulai biru, white, dan hijau gitu ya. Kemudian NDPI parem yang kita tampilkannya berarti NDPI dari rumus yang tadi, kemudian NDPI yang ini. Kemudian katakanlah NDPI di sini mungkin satu babakan ya, satu babakan bukan DKI Jakarta ya, DKI Jakarta juga sebenarnya. Katakanlah di sini Jakarta Selatan gitu ya. Di tahun 2019 karena kita ambil dari 2018 sampai 2019 gitu ya. Kemudian kalau sudah kita akan membuat variabel untuk ini sebenarnya kita tidak perlukan ya, tetapi saya jelaskan dulu konsepnya ya. Artinya kalau akan kita membuat hitungan untuk NDPI, menghitung lingkungan sekitarnya, kita nanti tinggal tambahkan aja boundary-nya. Saya langsung jelaskan dulu skripnya. Kita membuat variabel namanya SWIR ya, cuma dari S2 dari satelit Sentinel 2 tadi kita akan menyeleksi B11 ya. B11 ini untuk apa? Yang nilai ini infrarednya lebih tinggi lagi. Near infrared dan ini ada band tadi di atas band 9, ada band 11 ya. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya bahwa NDBI itu adalah sphere dikurangi near bersama ya. Sphere, cuma kalau tadi kan near infrared. Kalau misalkan DBI ini ada sphere. Sphere dikurangi near dibagi sphere ditambah near. Nah, namakan kita NDBI S2. Dibanding kita bikin variabel namanya NDBI parem. Misalkan bin 1, mak 1, paletnya adalah green, yellow, red. Jadi supaya warnanya nanti agak beda. Kalau misalkan tadi NDPI blue, white, green gitu ya. Kalau misalkan nanti di suhu NDPI-nya, katakanlah ini apakah di suhunya satu babakan ini karena tidak terlalu besar, apakah panas enggak gitu ya. Misalkan di daerahnya. Kalau yang saya tahu misalkan kalau di sebelahnya laut harus suhunya panas gitu ya harusnya dia. Nah kalau di sini panas enggak gitu. Nah, ya kita akan ukur juga. Maka di sini kita tampilkan NDBI karena sudah kita hitung di sini menggunakan rumus ini. Kemudian NBI param akan ditampilkan tadi peletnya green, yellow, red. Kemudian katakanlah NDBI satu babakan Jakarta Selatan 2019. Nah, selanjutnya kita pun bisa download filenya teman-teman. Nah, misalkan di sini ya kan kita download NDPI, berarti kita tuliskan NDPI sesuai rumus yang tadi. Kalau mau kita download NDBI ya, kita download NDBI-nya. Maka saya akan menghitung NDBI-nya. Oke, sementara mungkin NDBI dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, nanti kalau ada NDBI dengan supo yang sekitarnya. Sekarang di sini data NDBI Jabodetabek. Data NDPI, berarti kita ketik data NDPI, satu babakan, skalanya 10, kemudian yang kita download kita kanda 600 juta, berarti regionnya kita ketik dengan ini, babakan tadi ya. Kita ingin data NDPI-nya, kehijauannya. Oke, nah sekarang teman-teman bisa running. Kita coba running. Ini adalah layar yang dia lagi baca. Ya, mungkin karena bacanya ini bisa jadi nanti ketika untuk awal karena baca mapnya menggunakan GPU nanti sampai ketemu titiknya kita bisa scroll di zoom dulu ya teman-teman biasanya gitu ya kalau saya biar lebih ini bantu membacanya.
Jadi kalau misalkan kita ambil di yang luas boundary-nya dengan si poligon yang kita buat itu hampir sama besarnya. Ya bisa jadi itu akan dengan mudah di capture oleh satelit. Ini kan kota Jakarta luas nih. Apalagi saya bikin boundary dengan Depok. Tetapi satu babakan tadi kan hanya bagian kecilnya. Jadi ini sekarang si Sentinel lagi mencari map tersebut yang sudah di poligon ya. Kalau kita coba nih, kita bisa di zoom. Kalau teman-teman masih agak pusing, bisa dihilangkan geometrinya. Oke, ini dia lagi baca ya, teman-teman ya. Jadi kita akan running untuk yang NDVI sama NDVI-nya. Oke, kalau nanti udah tampil, biasanya dari Sentinel ini kan masih baca teman-teman ya. Itu akan ada titik yang katakanlah nih, peta seperti ini, dia ini kan dengan satelit biasa ya. Nah ini nanti kalau dengan Sentinel dari 10 meter biasanya akan lebih nih, tampil lebih apa, lebih ada titik atau apa. Nah ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Nah ini tadinya tidak ada hitam nih, ini ada hitam. Nah, kita tinggal zoom. Nah ini adalah satu babakan. Gitu ya. Jadi coba kita lihat sampai beres dulu si batasi CPU-nya. Nah, ini dibaca dari capture menggunakan Sentinel. Jadi lebih jelas ya, karena jaraknya dia ngambil zoom sekitar 10 meter. Nah, ternyata satu babakan ini, teman-teman, eh, misalkan kalau tanpa Sentinel gimana? Ya hijau aja, biru aja. Kita harus geraba-gerabanya agak sulit kan, karena si ininya luas. Ya bisa jadi nanti ada laut di Jakarta, ada apa. Tapi kalau dengan Sentinel, lihat kita jelas mana tadi yang apa yang beda sendiri si petanya dengan tanahnya lebih jelas, pejantan lebih jelas. Nah, kalau yang kuning ini untuk yang NDVI ini sebenarnya nanti kita bisa capture di sekitarnya. Kalau di sekitarnya kan ada rumah tuh. Nah, di sekitarnya itu panas atau gimana? Kalau ini untuk laut ya. Nah, sebentar, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah karena saya running untuk 3 algoritma, 2 algoritma menggunakan NDVI untuk vegetasi indeks dan NDVI untuk suhu rumahannya nanti ya di sekitarnya. Maka di sini dia baca dulu agak nih, agak lama dulu ya. Nah, kita coba uncheck dulu yang NDVI-nya. Nah, ini kalau kita lihat nih teman-teman ya, ketika dia running menggunakan NDVI, nah ternyata hijaunya di sini nih. Hijau di sini nih sekitarnya, artinya ya namanya setu di tengahnya tidak ada pohon-pohonan itu ya. Nanti kita bisa hitung katakanlah tingkat untuk airnya, itu bisa dicoba menggunakan modus yang lain. Nah saya coba scroll sini, kemudian saya klik inspektor teman-teman. Nah coba saya klik di sini nih, yang ini nih sebelah hijau ini, klik. Nah maka di inspektor dia akan membaca pikselnya. Oh, B4-nya 809, B3-nya 916, BD-nya 825. Dan saya coba klik yang di sini, yang di tengah. Oke, B4-nya 804, B3-nya 1056, lebih besar ya. Kemudian B2-nya 832. Nah, ini adalah contoh menampilkan ini. Kalau menggunakan NDVI, nanti kita tinggal buat dulu aja petanya, jadi lebih besar dulu. Tapi saya saranin kita buatnya menggunakan Google Earth Pro lagi. Jadi Google Earth Pro ya teman-teman ini ya. Sini berarti tinggal ditambahkan aja di polygon kayak tadi.
Jadi kita akan hitung si rumahnya. Misalkan ini satu babakan. Kita klik kanan lagi di sini, add polygon. Sekarang saya bikin boundary satu babakan itu ya. Jadi kita bikin polygon yang baru, sama ininya dari meter ke meter. Kemudian saya bikin katakanlah dari sini nih teman-teman ya. Ini kan ada apa tuh? Ada penduduk. Kan saya akan capture dari sini sekitarnya. Hmm, Oke, itu buat. Nah, ini kan ada sekitarnya nih. Saya akan gitu. Di sini aja. Oke, ini poligonnya. Eh, sama. Tadi kalau udah kita klik button oke, ini sama. Berikutnya kita klik kanan lagi, save as plus. Nah, saya simpan di sini apa di namanya ini boundary babakan. Filenya ada boundary-nya. Kemudian klik save lagi. Nah, sudah ke sini sama seperti tadi, kita memerlukan software QGIS untuk mengkonversi file si project ekstensi KML tersebut menjadi SHP ya. Nah, tadi yang satu babakan, saya bikin di sini convert, ya, yang boundary satu babakan, jangan lupa yang dipilih, kemudian klik run. Ini adalah untuk yang boundary-nya tadi kan ya. Saya buat agak melengkung ya. Kenapa? Karena di sini tadi ada vegetasi juga. Yang akan kita hitung adalah sekarang NDVI-nya, jadi di penduduk sekitarnya itu ya. Oke, klik kanan lagi, plot, save picture as, saya simpan di folder yang sama. Tadi SHP Polygon, ini saya bikin folder baru aja, namanya SHP Boundary satu babakan. Ya, kemudian saya namakan SHP Boundary satu babakan. Oke, kemudian kita oke. Ini sudah jadi ya. Ini bisa dihilangkan. Ini yang kita perlukan adalah file SHP-nya. Saya langsung remove saja. Oke, kemudian mau disimpan dulu silakan. Simpan dulu lah buat jaga-jaga ya. Ini namanya misalkan pro konversi dari satu babakan. Ya, kemudian kita buka filenya, tinggal klik aja di sini. Ini udah ada ya. Semua filenya ada 6 biasanya. Ada CPG, DBF, PRJ, QAMD, SHP, dan SAX. Oke, kalau udah kita close QGIS-nya, kemudian atau di minimize silakan. Nah, kita balik ke sini. Kita tambah aset lagi, new, tabel upload, kita tambahkan semua file, katakanlah kecuali QMD, kemudian nama filenya adalah kita simpan di sini aja di folder yang saya sementara, konversi polygon satu babakan, upload, maka di tas dia akan mengupload suatu file baru. Kita tunggu. Oke, kalau yang tadi yang dataran itu yang mana berarti? Tadi karena saya running, ini ada export ya teman-teman. Ini tidak kita perlukan. Yang kita maksudnya kita perlukan saat ini saya ingin mendemokan ke teman-teman eh, untuk ambil datanya nanti. Jadi kalau mau dijalankan tinggal klik run aja. Itu bisa ditinggalkan karena running JPU. Nah sekarang saya akan sharing ke teman-teman. Ini cara kita upload data menggunakan boundary-nya ya untuk mengukur NDVI-nya. Kita tunggu.
Oke, mungkin ini agak beda kan kalau tadi kan di satu babakan mapnya hanya ini teman-teman ya. Ini hanya ini teman-teman. Ya, ini kecil lah. Tapi kalau untuk Benderi, kalau untuk Benderi itu kan tadi saya bikin mapnya dari ini nih. Luas ke sini, kemudian ke sini, kemudian kenapa? Karena saya ingin mengcapture suhu-suhu perumahan yang ada atau rumah-rumah yang ada sekitar di satu babakan gitu. Oke, udah berhasil, kita refresh lagi. Kayaknya di sini harusnya udah ada. Kita cek. Oh ini ya, saya namakan konversi poligon satu babakan. Oke, mungkin cara saya namakannya Benderi ya. Tapi ini namanya udah ini enggak apa-apa lah. Yang penting itu nama filenya. Nama filenya tadi apa? Eh, konversi poligon satu babakan. Nah, coba untuk membedakan. Tadi kan sebenarnya ini konversi. Tadi yang pertama adalah SHP satu babakan. Artinya yang ini nih hanya peta murni ya. Kalau yang konversi poligon satu babakan ini adalah tadi yang saya buat Benderi. Jadi lingkungan perumahannya udah saya capture dari sini, sini sampai sini ya. Nanti bisa kita ubah sebenarnya. Tapi sementara saya biarkan saja karena itu hanya variabel teman-teman. Nah, misalkan kita akan eh, menampilkan data yang kedua ini gitu ya. Menampilkan data yang kedua. Eh, Gimana caranya? Ya caranya kita tinggal klik kanan lagi aja, diekspor lagi. Konversi poligon satu babakan, klik kanan, import. Katakanlah di sini kita namakan variabelnya, katakanlah ini bebas ya. Kalau variabelnya katakanlah boundary satu babakan, ya. Boundary satu babakan, diklik kanan, diklik aja, kemudian di copy. Katakanlah ini kita ganti aja klipnya kita ganti boundary satu babakan. Kita asumsinya tetap tahunnya, katakanlah ini yang 2018 sampai 2019. Kemudian ini Sentinel RGB toolnya tetap. Kemudian eh, rumus untuk NDVI. Kemudian ini adalah rumus NDVI ya. Berarti ini cuma yang membedakan di sini nih. Kita NDVI yang akan kita download, gitu ya. Nah kalau tadi mengukur NDVI sebenarnya akan kurang pas juga. Kenapa? Karena kita tidak mengukur hijaunya. Kalau misalkan hijaunya di katakanlah di perhutanan, lingkungan hutan, yang di kota itu pas. Tapi kalau di situ, mungkin yang kita hitung adalah kadar airnya ya. Nanti akan ada di pertemuan selanjutnya, insya Allah saya sharingkan. Makanya kita coba dulu ini ya. Kita yang akan diukurnya adalah NDBI-nya. Deskripsinya adalah yang akan kita download data NDBI, data NDBI satu babakan. Kemudian ininya kita ganti. Ya kita save saja di sini. Kita running ya. Oh ya, Aisyah mau naik sepeda ya. Ntar ya, saya yang satu ini lagi. 3 menit lagi saya yang saleh hari ya. Nah, ini adalah yang kita capture ya teman-teman. Jadi artinya sekarang kita akan dicobakan langsung. Kita akan mendownload data sebanyak 600 juta. 600 juta pixel. Oke. Ini kita sudah sesuaikan. Oke, sebentar ya.
Oke, kalau saya perbesar, ya dia akan baca dulu ya teman-teman ya. Oke, tadi itu penjelasan script untuk NDPI dan NDBI ya teman-teman ya. Kalau ini tinggal tergantung dari batasan si apa GPU untuk membaca si petanya. Oke, kalau kita akan mendownloadnya, teman-teman tinggal klikin aja, klik yang terakhir, teman-teman tinggal klik run. Nah, di sini akan tampil data NDBI situ babakan. Dan klik button run-nya. Klik button run, nanti biarkan. Nanti ekstensi filenya kalau sudah di-download, itu akan ada di file, silakan sesuai dengan folder. Nah, itu nanti tinggal teman-teman olah menggunakan ArcGIS atau QGIS. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan sekarang. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat saya dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.